Yo yo yo, salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman para pejuang sekolah kedinasan, bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan, konten sederhana namun penuh makna. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mohon maaf sekali ya di hari Minggu ini tadi siang kakak tidak jadi melakukan live streaming karena webcam kakak itu terjadi masalah tidak bisa terhubung dengan laptop. Yang tadi rencananya Kakak ingin membahas mengenai praktek kerja lapangan di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Tapi, tidak usah khawatir, di sini kita akan membahas bareng-bareng ya, apa itu, praktek kerja lapangan di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Karena kemarin Kakak membuatkan video tentang apakah pada saat masa praktek kerja lapangan itu kita mendapatkan gaji atau tidak. Pertanyaannya itu kembali berkembang, karena banyak sekali juga teman-teman yang tidak mengetahui apa itu praktek kerja lapangan di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Nah, maka dari itu, mari kita sama-sama berdiskusi di kolom komentar. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, jangan ragu untuk menulis di kolom komentar. Dan kakak juga mohon dukungannya untuk menekan tombol like dan subscribe-nya, karena ilmu ini kakak bagikan secara gratis berdasarkan dari pengalaman kakak ya. Dan semoga kalian bisa lolos menjadi taruna di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan untuk tahun 2023. Oke teman-teman, jadi di sini kita langsung saja membahas mengenai apa itu praktek kerja lapangan di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Dan video kali ini sangatlah cocok bagi teman-teman yang memang ingin bercita-cita menjadi taruna di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan dan sebagai langkah awal supaya ada bayangan seperti apa nanti pada saat menjalani proses pendidikan. Jadi kita mulai saja dulu dari praktek kerja lapangan untuk matra perhubungan laut, di mana untuk matra perhubungan laut ini sedikit berbeda ya dengan praktek kerja lapangan untuk matra udara dan darat. Nah, bedanya apa itu, Bang? Jadi bedanya begini, kalau untuk matra perhubungan laut itu, masa praktek kerja lapangannya itu adalah minimal 10 bulan ya teman-teman, dan maksimal itu sampai 1 tahun. Berbeda dengan praktek kerja lapangan untuk matra udara dan darat itu hanya 3 bulan saja. Dan langsung saja kita bahas untuk praktek kerja lapangan matra perhubungan laut, di mana di sini untuk praktek kerja lapangannya itu kakak menyampaikan dulu ya apa pengertian dari praktek kerja lapangan. Jadi praktek kerja lapangan itu adalah suatu kegiatan magang kerja yang dilakukan oleh taruna di instansi pemerintah atau perusahaan niaga yang nantinya dipergunakan atau yang nantinya taruna itu harus mencari permasalahan yang ditemukan di instansi yang tempat mereka magang, yang kemudian nanti dituangkan ke dalam kertas kerja wajib atau skripsi yang dijawab dengan ilmu yang kalian dapatkan selama menjalani masa pendidikan dan kemudian diajukan pada saat sidang skripsi atau KKW. Jadi kalau skripsi itu untuk diploma 4 ya teman-teman, dan untuk kertas kerja wajib atau KKW itu bagi teman-teman yang memilih diploma 3. Nah, kemudian untuk praktek kerja lapangan di perhubungan laut itu terbagi menjadi 2 kategori teman-teman. Yang pertama ada yang namanya prala atau praktek laut, yang kedua yaitu prada atau praktek darat. Nah, jadi siapa yang melakoni kedua kategori ini? Kalau prala ini atau praktek laut ini yang melakoni adalah teman-teman yang memilih jurusan nautika dan teknika. Kemudian untuk prada ini atau praktek darat ini yang menjalaninya adalah taruna yang dari program studi ketataalaksanaan pelabuhan. Jadi seperti itu. Dan praktek kerja lapangan ini teman-teman dilakukan pada saat kalian tingkat 3 atau semester 5 dan 6. Kita bahas dulu untuk praktek laut ya teman-teman. Nah, di sini bagi teman-teman yang nanti berencana untuk memilih jurusan nautika dan teknika, kalian harus sudah menyiapkan mental kalian teman-teman. Kenapa kakak mengutarakan seperti itu? Karena nanti kalian akan melakukan yang namanya masa berlayar itu selama minimal 10 bulan dan maksimal 1 tahun. Dan kenapa bisa sampai lama seperti itu? Karena syarat untuk memiliki buku pelaut itu adalah kalian harus memiliki jam berlayar itu selama minimal 10 bulan teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di mana saja tempatnya kita melakukan praktek magang kerja. Jadi untuk teman-teman yang nanti rencana memilih program nautika, kalian akan melakukan praktek kerja lapangan di atas kapal. Sedangkan untuk program teknika, yaitu kalian akan melakukan praktek kerjanya itu di kamar mesin atau di bagian bawah kapal. Kita masuk dulu ke prodi teknika ya. Apa saja sih tugasnya di atas kapal? Jadi
tugasnya itu di atas kapal ya teman-teman adalah yang pertama melakukan atau membuat rute perjalanan kapal. Yang kedua adalah melakukan atau mengawasi ya permuatan kapal, yaitu barang-barang yang dimuat kapal itu diawasi oleh teman-teman Taruna. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan dokumen saat kapal hendak sandar atau berangkat dari pelabuhan. Jadi seperti itu teman-teman. Dan untuk program jurusan Nautika adalah tugasnya di kamar mesin ya teman-teman. Yang pertama yaitu mengisi buku jurnal harian ya atau biasa disebut dengan logbook. Kemudian yang kedua mengawasi mesin induk dan mesin bantu kapal. Yang ketiga adalah mengatur dan mengawasi suhu mesin agar selalu normal. Jadi seperti itu teman-teman. Lantas Kak, apakah kita akan selamanya full berlayar di atas kapal? Tentu tidak ya teman-teman. Jadi kalian masih bisa jalan-jalan pada saat kapal itu bersandar atau berlabuh di pelabuhan. Jadi kalau kapal itu paling cepat itu berlabuh itu selama 3 hari ya teman-teman di pelabuhan, dan bisa paling lama di 1 minggu atau 2 minggu. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, tidak selamanya kalian di kapal, kalian pasti akan bisa untuk melakukan yang namanya jalan-jalan pada saat kapal itu berlabuh. Dan kemudian apakah pada saat kita berlabuh itu kita libur ya Kak? Tidak. Jadi pada saat kita berlabuh itu kita tetap mendapatkan jadwal kerja, yaitu yang namanya jadwal menjaga kapal. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman yang memilih dari jurusan teknika, maka berjaganya itu di atas kapal. Sedangkan yang yang teknika itu di bawah kapal, yang nautika tugasnya itu berjaga di atas kapal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita langsung saja menuju ke fasilitasnya. Lantas fasilitas apa saja Kak yang didapat? Jadi untuk program pelaut ini ya teman-teman, teman-teman akan mendapatkan fasilitas tempat tinggal dan uang saku dari perusahaan tempat kalian magang. Jadi itulah yang membedakan antara perhubungan matra darat dengan matra udara, di mana untuk matra darat dan udaranya itu tidak mendapatkan uang saku. Nanti kakak jelaskan lebih rinci lagi ya. Dan kita langsung saja menuju ke praktek kerja lapangan untuk matra udara dan darat. Kenapa kakak menjelaskannya itu sama-sama ya teman-teman? Karena di sini tidak jauh beda. Untuk PKL matra darat dan udara itu masa magangnya itu sama, yaitu 3 bulan teman-teman. Kemudian untuk penempatannya khusus untuk matra udara itu ditempatkan di bandara-bandara komersil atau perintis ya, contohnya di Angkasa Pura atau di bandara-bandara di seluruh wilayah Indonesia lah. Kemudian untuk penempatan magang bagi teman-teman yang nantinya memilih jurusan matra darat, nanti kalian akan ditempatkan di dinas-dinas perhubungan di daerah di seluruh Indonesia. Bisa juga ada 2 sistem ya teman-teman. Jadi untuk STTD itu 3 bulan full di dinas perhubungan, sedangkan untuk Poltrans SDP Palembang itu 1 bulan di kementerian, yaitu Balai Pengelola Transportasi Jalan, kemudian 2 bulannya baru di Dinas Perhubungan. Dan terkait dengan fasilitas yaitu gaji dan penginapan itu diusahakan secara mandiri ya teman-teman. Jadi kalau ada seniornya itu masih syukur ya, biasanya sih dicarikan penginapan dan diberikan uang jajan seikhlasnya. Tapi kalau tidak ada senior, ya mau tidak mau itu menjadi pengeluaran pribadi. Jadi seperti itu teman-teman. Kesimpulannya bagi teman-teman yang nanti memilih jurusan perhubungan laut, maka kalian harus siap-siap melakukan praktek kerja lapangan, yaitu berlayar minimal 10 bulan dan maksimal 1 tahun. Sedangkan untuk perhubungan udara dan darat hanya 3 bulan saja. Jadi seperti itu teman-teman mengenai praktek kerja lapangan di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Semoga mengedukasi teman-teman dan menjadikan langkah awal supaya bisa mantap apakah kalian menjadi taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan atau memilih di sekolah kedinasan lainnya. Oke, jadi lebih kurangnya mohon maaf. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.